Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semua bisa dengan tawa. Ya gitulah. Intinya selamat malam buat teman-teman semua. Makasih pertama aku dan Lydia ngucapin makasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah nyempetin buat hadir gitu loh di KSM Tutor Sebaya pada hari ini. Mungkin di sini bukan kami sebagai tutor, maksudnya di sini mungkin dibilang kami sebagai tutor, tapi kami berdua mengharapkan bahwa di sini tuh lebih ke arah diskusi sih. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya kali. Kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita mulai, izinkan kami untuk kenalan dulu. Kenalin, saya Doli Fernando, saya biasa dipanggil Nando. Lalu ada rekan saya. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Lydia Pramesti, bisa dipanggil Lydia. Ya, jadi kami dari kelas 1 ST6 dan hari ini berkesempatan untuk mungkin memandu jalannya kegiatan belajar bareng pada hari ini kayak gitu. Nah, jadi untuk hari ini tuh kita akan nge-lag ya, Lid? Sorry, enggak. Aman, Du. Aman. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar bareng mata kuliah algoritma pemrograman mengenai searching. Nah, nanti seperti yang dilaksanakan KSN pada minggu-minggu sebelumnya, di akhir itu bakal ada soal bonus ya. Mungkin aku sedikit spoiler. Nanti buat teman-teman bisa jawab, mungkin akan mendapatkan hadiah dari Divisi Akademik. Nah, mungkin untuk materi ini, aku dan Lydia berusaha semaksimal mungkin agar materinya itu bisa mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi, mungkin kalau teman-temannya merhatiin, semoga gitu ya, teman-teman bisa ngerti materi searching. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau ngasih tahu dulu, di sini tuh searching seperti katanya, yang artinya itu pencarian. Jadi, sistemnya itu, searching ini tuh sebenarnya intinya tuh dia mencari suatu nilai dalam suatu data. Nah, di sini difokuskan dalam suatu data array. Nah, gitu. Jadi, kita mencari suatu nilai di dalam suatu data. Nah, apakah nilai tersebut ditemukan atau tidak gitu di dalam suatu data tersebut. Nah, itu sebenarnya konsep dari searching kayak gitu. Kalau misalnya kayak dianalogikan ke kehidupan sehari-hari, itu mungkin kayak kita lagi nyari kontak. Kalau misalnya kita udah nyimpen nama-nama kontak teman-teman kita, misalnya semuanya udah ada gitu loh. Tapi misalnya Ayun tuh bukan salah satu dari teman kita. Nah, saat kita searching Ayun, itu pasti nggak akan keluar Ayun. Di dalam itu nggak akan keluar karena emang Ayun nggak ada di dalam daftar kontak gitu loh. Atau di sini nggak ada di dalam array. Seperti itu analoginya. Nah, kalau misalnya ada, misalnya Lydia, saat aku cari Lydia, nah Lydia itu akan muncul seperti itu. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi searching ini dia akan mencari suatu data misalnya X di dalam suatu array, di dalam suatu data array gitu. Nah, apakah si X ini ada atau enggak, yaitu tergantung dari data array-nya ini seperti itu. Nah, ada dua metode yang dilakukan untuk pencarian ini, yaitu sekuensial dan juga binary. Nah, mungkin untuk yang pertama itu terkait sekuensial akan dijelasin oleh rekan saya Lydia. Oke, makasih Nando. Kayaknya kita di sini di slide-nya balik dulu ke konsep dasarnya. Tapi mungkin teman-teman udah dapat juga di kelas masing-masing, tapi kalau misalnya ada yang kelewat, atau mungkin kayak 1 ST6 baru dapat teorinya tadi, bahkan belum praktikum, mungkin bisa disimak lagi. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman. Nah, di sini benar banget kayak yang tadi udah dijelasin sama Nado, tentang pencarian atau searching itu adalah proses di mana kita itu menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data yang tipenya itu harus sama, di mana pada hari ini kita fokusnya pada data yang berstruktur array. Jadi kalau misalnya untuk platform dengan searching terbesar itu kan ada yang sering kita pakai itu Google ya. Mungkin itu konsep dasarnya bisa disandingkan sama ini. Oke, ini mungkin tinjauan singkat aja tentang array yang udah sering kita pelajarin juga.
di mana array itu adalah tipe data terstruktur dan setiap elemen array-nya itu dapat dirujuk melalui indeksnya. Jadi kalau misalnya array-nya 1 sampai 100 of integer gitu. Jadi indeksnya itu ada indeks 1, indeks 2, sampai indeks ke 100. Nah, lalu kalau misalnya elemen ini disimpan secara berurutan. Jadi indeks array itu harus berupa tipe yang juga memiliki keterurutan. Misalnya kayak integer tadi yang aku bilang, dari 1 sampai 100, terus karakter, misalnya karakter A, B, C, sampai Z, atau enumeration. Nah, itu tadi, jika indeks array-nya itu adalah integer, maka keterurutan indeksnya itu sesuai dengan urutan integernya. Dan mungkin ini yang paling sering kita pakai ya, kayak A1, A2, dan seterusnya yang kayak udah ditulis sama Nando. Terus, nanti kalau indeks array-nya adalah karakter, maka urutannya sesuai dengan karakter. Dan gitu juga kalau misalnya indeksnya itu berupa enumeration, berarti urutan elemennya itu dalam enumeration juga. Ya, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin boleh langsung dipotong aja. Nanti dijawab sama Nando. Ya boleh langsung dipotong aja kok, nggak apa-apa. Jadi biar lebih enak juga. Takutnya kalau misalnya teman-teman nggak paham terus kita paksa lanjut, ntar malah makin nggak paham gitu loh. Jadi lebih baik dipotong aja, nggak apa-apa kok. Silakan Betul. lanjut. Oke, di sini kita masuk ke persoalan pencarian satu. Nah, jadi misalnya kita punya suatu array A, yang bisa teman-teman lihat di sini tabelnya, di mana ada data 21, 36, 8, 7, dan seterusnya sampai 36 lagi. Di sini ada 11 elemen. Nah, lalu kita mencari suatu elemen X yang tipenya itu harus sama dengan elemen pada array A. Nah, kalau di sini kan elemennya itu berupa integer. Jadi kita cari X-nya yang juga berupa integer. Lalu kita akan menentukan apakah si X ini terdapat di dalam array A-nya atau tidak. Nanti jika ditemukan, akan di output-nya itu akan keluar X ditemukan. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan, sebaliknya bakal ditulis X tidak ditemukan. Nah, contohnya pada array yang ini, misalnya kita mau cari X-nya itu sama dengan 68. Nah, kalau bisa teman-teman lihat, ini kan ada angka 68 di indeks ke-7 ya. Nah, jadi nanti output yang dihasilkan itu adalah 68 ditemukan, karena memang data 68 ini ada di atau sebagai elemen di array ini. Sedangkan, kalau misalnya kita cari X-nya itu sama dengan 100, kita lihat di sini kan nggak ada ya yang 100. Jadi nanti programnya itu nggak akan menemukan nilai 100 di dalam array ini. Jadi nanti akan keluar outputnya 100 tidak ditemukan. Kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini clear dulu nggak teman-teman? Itu aja kali ini, biar enak juga sih. Kalau clear mungkin bisa kasih reaction kali nggak sih? Ketik satu, ketik satu. Ketik satu, boleh ketik satu. Kelamaan. Oke, mungkin udah pernah kasih reaction nih. 0 faktorial. Oh, pada serem-serem banget sih teman-teman. Ini kayaknya pada berharap statmat deh, Du. Waduh. Oke, lanjut kali ini. Oke, kalau di persoalan pencarian 2 ini sebenarnya hampir sama dengan yang pencarian pertama tadi. Cuman di sini kita menambah suatu variabel Y, di mana nanti outputnya itu, apakah dia ditemukan atau tidak, kita akan menyimpan indeks dari data yang kita cari itu di dalam variabel Y. Nah, kayak tadi, misalkan kita cari X-nya itu 68. Nah, si program ini akan carikan nilai yang maksudnya elemen yang memuat angka 68 itu di mana. Nah, ternyata 68 itu dimuat pada elemen ke-7. Maka, yang disimpan di nilai Y itu adalah Y sama dengan 7. Sedangkan, kalau misalnya kita cari X-nya sama dengan 100, kayak tadi kan X-nya itu tidak ditemukan. Berarti nanti yang keluar adalah Y sama dengan 0. Gitu. Ini sama dengan 0 sebenarnya sesuai ini aja sih, sesuai perintahnya sih. Nggak harus yang pasti 0 sih. Di Iya, sini tuh jadi perintahnya kalau, ya silakan. terserah kita kalau misalnya mau kasih Y-nya sama dengan berapa gitu, nggak apa-apa sih. Tapi mungkin lebih umum pakai Y sama dengan 0 ya, Du. Tuh, jadinya nggak ditemukan. Sampai sini clear teman-teman, kasih reaction aja ya, nggak sih? Si aman sih kayaknya sih kalau sini ya. Gimana Mbak Yun?
Iya, kalau mau tanya, tanya aja ya langsung. Bisa raisan atau ketik di kolom chat aja, guys. Gak usah malu-malu kan, tutornya pada baik-baik, guys. Waduh, ya, tapi Enggak boleh sih, kok. kan? Boleh. Udah kau lihat, nggak usah itulah. Lanjut, lihat. Nah, terus untuk pencarian ketiga ini sebenarnya beda di tipenya, yaitu jadi variabel boolean. Misalnya kita punya variabel boolean itu kita kasih nama ketemu. Nanti kan ada nilai true sama nilai false. Jadi kita definisikan kalau misalnya dia ketemu sama dengan true, sedangkan kalau misalnya dia nggak ketemu jadi false. Nah, jadi kalau kita cari X-nya sama dengan 68, maka ketemunya itu nanti sama dengan true. Sedangkan kalau misalnya X sama dengan 100, maka ketemu itu sama dengan false. Atau dalam kata lain, dia tidak ditemukan. Nah, itu kayak yang ditulis sama Nando. If ketemu sama dengan true, else apa, Do? Oke. Ketemu sama dengan false. Mungkin ini masih jelas kali, Bang. Aman ya, guys? Guys. Tapi aman nggak sampai sini nih? Aman lah. Aku suka nanya orang satu-satu kayak si sih. Aman kali ya, oke. Nando tuh harus step by step. Kayak Bu Nelly ya, tanyain satu-satu. Beda. Itu nanyanya beda. Lanjut. Mungkin ini sedikit penegasan persoalan aja. Nah, gimana sih kalau misalnya ada duplikasi data atau data yang sama berulang-ulang gitu. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat data 36 tuh ada 3, yaitu indeks kedua, indeks ke-6, sama indeks ke-11. Nah, mungkin untuk persoalan 1 sama persoalan 3 tadi itu hasilnya sama aja, yaitu kalau persoalan 1, 36 ditemukan, sedangkan kayak persoalan 3 itu ketemunya sama Bentar, yang karena nge-lag emang aku ya? ada data 32, nanti yang di nggak tahu. Di dia nge-lag. Sorry. Oke, Ini tadi udah itu sampai kasus 1, kasus 3. Sedangkan di persoalan 2 itu yang disimpan sebagai indeks yang ditemukan itu hanya indeks pertama. Kayak ini, misalnya 36 itu ada di 2, di 6, sama di 11. Jadi nanti yang disimpan sebagai nilai Y-nya itu cuma yang di 2, karena itu yang pertama ketemu. Jadi nanti ibaratnya si program pencarian ini bakal berhenti kalau misalnya dia udah mendapatkan yang dia cari gitu. Jadi nggak akan dilanjutin lagi ke pencarian ke indeks-indeks yang lebih besar. Jadi nanti Y-nya cuma sama dengan 2. Sebenarnya ini bisa dimodif sih, kalau misalnya teman-teman mau keluarin semua indeksnya kayak 2, 6, 11, ntar mungkin bisa dimodif ya sedemikian rupa. Tapi mungkin di sini itu dulu konsepnya. Ya kayak gitu, paham nggak, guys? Aman nggak? Di sini aman nggak? Aman nggak, Mat? Satu jika aman. Tiap slide ya, guys. Kalau misalnya aman, ketik 1. Jadi intinya itu dia bakal ngecek dari paling awal. Jadi pertama dicek nih 36 itu ini 36 bukan. Nah, kalau bukan dia bakal lanjut ke yang indeks kedua. Nah, ternyata di sini udah 36. Nah, karena dia udah menemukan apa yang dia butuhkan, jadi dia berhenti sampai sini aja. Yang selanjutnya itu nggak dilakukan gitu, nggak dicari. Gitu. Jadi dia berhenti sampai sini aja. Aman ya. Lanjut. Oke, ternyata kita baru nyampe di sequential search. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin sama Nando tadi, kalau searching ini ada 2 metode, yaitu sequential sama yang biner. Nah, untuk sequential ini disebut juga pencarian beruntun. Kenapa? Karena dalam sequential search ini, kayak kita mencari datanya itu satu persatu secara beruntun. Misalnya dari indeks yang dari kecil ke besar, atau bisa juga dari besar ke kecil. Nah, terdapat 2 macam sequential search-nya ini, ada yang pada array yang tidak terurut, sama yang array yang terurut. Nanti bedanya apa, nanti mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya.
Nah, ini untuk sequential search pada array yang tidak berurut, di mana pencarian ini akan dilakukan dengan memeriksa setiap elemen array, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari itu ketemu, atau sampai seluruh elemennya telah diperiksa. Jadi karena datanya itu kita nggak masukkan berurutan, jadi dia harus periksa satu persatu. Sebenarnya bisa sih diurutin ya, Do. Cuman mungkin sorting itu nanti di pertemuan ke-14. Jadi kita belum bahas sampai sana. Jadinya tuh intinya tuh meriksa satu-satu aja sih ya. Ini yang ketik 10 kenapa? Saya jelasin, maaf. Jadi ribut ya terus. Jalan nih. Nah, sedangkan kalau dia datanya udah berurutan, kita itu bisa buat programnya lebih efisien. Karena kita bisa menghilangkan langkah-langkah yang nggak perlu. Misalnya, kalau misalnya nilai yang diperiksa itu udah ketemu, jadi dia nggak bakal lanjut lagi ke elemen yang sudah melewati X yang kita cari. Nah, di sini terurut ini ada dua, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, kalau misalnya dia dari kecil ke besar, itu misalnya integer kita punya, maksudnya misalnya kita punya I dari 1 sampai, terus berarti nilai pada indeks ke I-1 itu pasti lebih kecil dari nilai pada indeks ke I. Misalnya kita punya array. Nah, nilai di kedua itu bakal lebih kecil daripada nilai di indeks ketiga. Kan diurutnya dari kecil ke besar. Ini kayak yang ditulis sama Nando, 5, 7, 9, 11. Misalnya 5 itu indeks kedua, sedangkan 3 itu indeks tadi. Indeks pertama ini selalu lebih kecil daripada indeks kedua, dan seterusnya juga. Nah, selanjutnya, kalau misalnya terurut dari yang tadi, berarti kita tuh kayak ngurutinnya dari besar ke kecil, sehingga nilai indeks yang sebelumnya itu selalu lebih besar daripada nilai yang setelahnya. Misalnya 19, 17, 97. Berarti kan 19 itu lebih besar daripada 17, 17 juga lebih besar dari 13, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya kita melakukan pencarian dengan ini, dia itu akan melewati langkah kalau elemen array yang diperiksa itu udah melewati nilai X yang dicari. Misalnya nih, di deret angka 3, 5, 7, 9, 11. Misalnya angka 7. Berarti kan dia bakal cari di indeks pertama, yaitu 3, habis itu ke 5, habis itu ke 7. Nah, dia udah ketemu kan? Dia tuh nggak bakal cari lagi ke 9. Angka 7 di sini. Deh, yang nggak ada di sini. 3, 5, 7. Habis itu dia cari ke 9, tapi dia udah tahu nih, kalau 9 itu udah lebih dari 8, tapi ternyata angka 8 tuh emang nggak ada. Dia nggak perlu nyari lagi ke udah disimpulkan angka 8 itu nggak ada di array-nya. Sama yang array tidak berurut tadi. Walaupun misalnya 8 itu udah nggak ketemu gitu. Sampai ke belakang, karena emang angkanya itu nggak tahu, siapa tahu mungkin 8-nya ada di paling belakang gitu pikirannya. Teman-teman. Jadi itu intinya tuh kalau nggak terurut, dia bakal ngecek terus sampai habis, sampai habis. Pun misalnya kayak kita jadi bilang 8 itu nggak ada, dia bakal ngecek terus sampai habis. Nah, sedangkan kalau data yang terurut dari terkecil, nanti kita kasih di dalam programnya, si nilai array-nya ini udah melebihi dari nilai yang kita cari, misalnya X itu 8. Nah, dia udah 9 nih, udah pengecek, udah lebih dari rutin programnya itu. Maksudnya, kan kalau ini dia bakal ngejalanin terus. Nah, berarti sebenarnya kalau berurut lebih efisien, karena dia nggak bakal ngejalanin program, dia bakal ngejalanin program yang setelah angka X-nya itu loh. Kalau misalnya ternyata kayak gitu. Paham ya, guys? Aman gak, Mat?
Kalau PLP doang, serius mah aman nggak? Coba ngomong. Aman sih. Jangan aman sih dong. Jadi kita lanjut dulu kali ini. Nah, ini sequential search menggunakan Sentinel, di mana Sentinel ini kita bisa bilang kayak elemen fiktif yang ditambahkan sesudah elemen terakhir dari array-nya. Misalnya kita punya array, itu indeksnya n, maksudku dari 1 sampai n. Berarti kan elemen terakhir adalah an. Nah, Sentinel ini kita ibaratkan elemen dari an plus 1. Sentinel ini nanti nilainya itu sama dengan nilai yang kita cari. Sehingga kayak proses pencariannya itu seolah-olah aku selalu menemukan data yang dicari. Misalnya nih, kita punya dari 1, 2, 3, sampai 6. Sedangkan kita mau cari 8 di dalam array tersebut. Nah, nanti tuh bakal keluar outputnya 8 ini berada pada indeks ke-7. Kayak gitu. Cuman, kita kan tahu array-nya itu dari 1 sampai 6 aja kan nilainya. Maksudku, nah, kalau dia berada pada indeks ke-7, berarti berada setelah indeks terakhir dari array-nya. Berarti kita bisa bilang kalau data ini sebenarnya adalah elif atau sebenarnya nggak ada di data array yang kita lakukan pilihan tadi. Sehingga kita tuh harus periksa kembali letak data tersebut setelah ditemukan kalau kita pakai Sentinel ini. Indeksnya itu ada di antara elemen array yang sesungguhnya, misalnya dari A1 sampai AN, itu data yang kita cari itu ada di array tersebut. Sedangkan kalau pada elemen fiktif AN plus 1, berarti sesungguhnya si X ini nggak ada di dalam elemen array A tadi, kayak yang seperti aku contohin tadi. Gimana, Nin? Paham nggak, Nin? Kayak agak belibet ya. Agak belibet ya? Luna. Belibet, Kak. Tapi aman. Sebenarnya tuh ini kita kayak ngecek data-datanya. Misalnya kalau misalnya datanya 5, 7, 8 yang kecil aja deh, 3 dulu. Misalnya kita terus kita angka 9, misalnya angka 9. Nah, ini berarti kan 5 ini kan A1, ini A2, ini A3 kan. Sampai sini clear. Nah, kita kalau Sentinel ini kita menambahkan, ini kan cuma sampai A3 ya. Kita cuma punya data sampai A3 ya. Nah, Sentinel ini kita menambahkan suatu data dengan indeks data terakhir kan di sini kan cuma sampai 3. Nah, kita menambahkan A4 itu dengan nilai yang kita cari, 9 itu. Seperti itu. Nah, sampai sini clear ya untuk nambahin fiktifnya. Nah, sekarang kita pengecekan nih, 9 ini ada atau enggak, ini keseluruhan. Jadi kita ngeceknya tuh di dalam keseluruhan. Nah, 9 ada atau enggak. Nah, kalau 9 itu ada, nanti dilihat 9 itu nanti di indeks keberapa. Nah, kalau dia di indeks 1, 2, atau 3, berarti dia benar-benar emang ada di data array kita itu. Tapi kalau ternyata 9 ini indeks data yang kita punya gitu loh, kita misalnya punya 3, nah 9 ini ada di data keempat. Nah, berarti dia punya data yang kita buat gitu loh, data fiktif di akhir plus 1 maksudnya gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita membuat seolah-olah 9 ada. Tapi saat 9 ditemukan 9 ini pada indeks N plus 1. Data kita cuma N doang. Di luar gitu. indeksasi. Paham nggak, Mat? Nin, Ada contoh programnya nggak, Kak? kita belum masuk ke program sih. Intinya tuh, Sabar. ya sebenarnya kalau contoh program gimana, kamu kira-kira udah kebayang nggak di lead?
Ya misalnya kita punya data deh A1, misalnya ini kita bikin sendiri aja dulu A1 tadi A1 5, terus A2 7, terus A3 8. Nah, kita cuma punya data ini. Nah, ditanya ada nggak X sama dengan 9, X sama dengan dalam array A. Itu pertanyaannya. Sampai sini clear nggak pertanyaannya? Nah, Sentinel ini, ini kan A3 ya, di sini A3 ya. Nah, kita buat data fiktif di A3 plus 1 atau A4. Seperti ini tadi kan AN plus 1. A4 sama dengan 9. Nah, berarti kita punya array baru A1 sampai A4 kan? Ya enggak? A1 sampai A4. Nah, lalu kita di sini bakal melakukan pengecekan for I1 to 2. Do if AI sama dengan X, ibaratnya ketemu apa? Aku ada contohnya. Tanggung habis ini nih. Misalnya if AI sama dengan X ketemu. Nah, terus then begin ketemu. Misalnya di sini kita punya variabel indeks sama dengan I. Nah, berarti pada saat misalnya I-nya 1 nih, I-nya 1, dia bakal ngejalanin ke sini. Kelihatan nggak sih warnanya? Maaf. Enggak sih. Sorry. Misalnya kayak gini, ketemu true-nya abaikan aja, kita mau ngebahas di indeksnya ini sebenarnya. Indeks sama dengan I. Nah, kan kalau misalnya X-nya 9, X-nya 9, berarti ntar kan di sini pengecekan pertama di I sama dengan 10 kan? Berarti A1 sama dengan X, bener atau enggak? Kata A1-nya 5, berarti enggak bener dong. Dia bakal ini kan, ya enggak? Ya kan, cek lagi A2, ternyata masih belum benar. Cek lagi A3, masih belum benar juga. Terus pas pengecekan A4, benar. Nah, berarti itu I-nya itu maksudnya saat I-nya itu 4 kan. Nah, maka di sini nanti 4. Ya enggak? Nah, berarti kita punya nilai indeks ini sama dengan 4. Padahal data yang kita cuma sampai 3. Nah, berarti ini menandakan si data X ini tuh merupakan data fiktif yang kita buat yang kita baru buat gitu di dalam si array ini. Nah, itu jadinya si X ini sebenarnya emang nggak ada di dalam array yang kita punya awalnya. Tumat. Oh, ya ada teman-teman yang lain paham nggak? Aku ngeliat yang on cam si Rizka paham nggak Rizka? Style 5. Mantap. Seneng banget sih. Ayun gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak paham tanya aja, guys. Ini Alfa. Iya, nggak apa-apa loh. Gimana, Mat? Kamu nggak? Ini, Do, di PPT-nya kayaknya letaknya agak lain sedikit. Mungkin kamu bisa jelasin, Do. Yang gimana? Tadi itu Mamat minta contoh ini kan programnya. Jadi tadi programku. Maksudku ada yang beda sedikit sama yang lain gitu. Kau mau nggak? Oh, boleh. Kamu share screen. Oke, gimana? Ya, bebas. Udah. Nah, ini, Do, coba jelasin, Do. Semangat. Semangat. Itu annotate. Udah, coba. Malah agak rumit sih.
Mungkin aku rapihin aja dulu ya ke bawah deh, biar enak. Ini aku nggak pakai program Pascal ya. Ini aku misalin aja. Biar enak, itu bingung sih. Sama dengan kurang dari ini, intinya X do. Nah, sebenarnya di sini berarti kan kita punya apa namanya? Apa namanya, Lip? Punya data array dengan indeks dari 1 sampai n. Misal kayak gitu. Misalnya kita punya data array dari indeksnya itu sampai n. Nah, sekarang data yang dicari itu misalnya nilainya x. Kayak gitu. Sentinel ini kita berarti menambahkan data fix n plus 1 di AN1. Nah, jadi AN plus 1 ini kita bikin sama X. X ini yang nilai yang dicari itu. Jadi A plus 1 sama dengan X. Nah, ini namanya sentinel. Data fiktif, kayak gitu lah ini. Nah, di sini ini sebenarnya keperulangan aja. Dengan 1, while, nah jadi selama AI dengan X. Jadi selama AI belum, ya selama datang ketemu gitu loh, AI belum sama dengan X, maka dia bakal if. Itu maksudnya kayak dari pengecekan yang indeks 1, kalau misalnya belum sama, naik ke I-nya 2, terus ntar ngecek lagi ke I-nya 3, naik lagi ke I-nya 4, dan seterusnya gitu. Nah, kalau misal ternyata dapat nih A sama dengan X, atau data yang kita cari itu ketemu, berarti dia dari while ini dong. Dia nggak bakal ngejalanin program ini lagi karena nggak memenuhi gitu. Karena kan di sini kan while-nya itu hanya untuk AI tidak sama dengan X. Nah, berarti ketika AI sama dengan X, dia bakal keluar dari program. Nah, pada sebuah program, berarti I terakhirnya itu bakal kesimpan. Pas pengecekan ini dilakukan dilakukan 7, misalnya I-nya 7. Nah, berarti pada saat I nih, sama dengan, sorry, sama dengan X misalnya. Ini gimana? I ke-8 sama dengan X, A8 sama dengan X. Nah, maka dia bakal keluar dari program dan menyimpan. Ya enggak? Nah, terus ternyata habis udah kalau misalnya I-nya ada di bawah N plus 1, berarti datanya bukan data fiktif dong. Karena kan emang array yang kita punya kan cuma sampai N. Jadi kalau misalnya di bawah N plus 1, berarti emang data tersebut tuh ada di dalam array gitu. Nah, berarti kita tinggal tulisin Y-nya itu sama dengan I. Nah, tapi kalau misalnya data I-nya gitu loh, I-nya ternyata N plus 1, terus dia keluar dari while ini, berarti si I-nya ini menyimpan nilai indeks dari data fiktif yang kita buat itu, gitu loh, di N plus 1. Nah, berarti, bisa kita simpulin bahwa si X ini merupakan data fiktif, atau kita bisa bikin Y-nya sama dengan 0. Itu artinya tidak ditemukan, kayak gitu sih. Ya emang aku juga agak sulit sih sebenarnya memahami ini sih, Lid. Tapi gitu intinya teman-teman. Semangat. Kayak gitu intinya tuh, kalau misalnya dia ditemukannya di dalam di antara 1 sampai N, berarti dia datanya termasuk dalam data yang kita punya, array yang kita punya. Kalau misalnya ternyata dia indeksnya itu N plus 1, berarti dia sebenarnya bukan data yang kita punya, bukan dalam array yang kita punya. Kayak gitu. Nah, misalnya ini pertanyaan dari apa gimana? Kak, misal punya 100 data, maka bisa dilakukan
Ya misal punya 100 data, bisa-bisa aja. Pasti bisa. Nah kalau misalnya punya 100 data, berarti kan kita punya indeks, misalnya kita misalnya aja indeksnya itu dari 1 sampai 100. Nah, berarti penggunaan Sentinel-nya ini yaitu dengan menambahkan eh, array ke 100, data array ke 101 dengan data yang kita cari. Misalnya kita nyari angka 37 di dalam array ini. Nah, berarti ntar kita bikin, misalnya ini array-nya A. A101 sama dengan 37. Kayak gitu. Untuk algoritma untuk programnya itu ntar hampir mirip sama yang tadi itu. Kayak gitu. Intinya tuh tambah Sentinel atau fiktifnya itu tinggal apa namanya? Tambahin data array ke indeks yang terakhir plus 1 itu dengan data yang kita cari gitu. Iya nggak, Lid? Gimana Lydia, ada yang mau tambahin? Mungkin pertanyaannya Alfa tadi itu karena kita definisiin itunya dulu. Array-nya itu cuma 1 sampai 100. Itu bisa nggak? Oh iya. Aku nggak baca pertanyaannya. Aku nggak baca. Sebenarnya ini mungkin sedikit apa namanya penegasan bahwa harus diperhatikan untuk pendefinisian pada tipe atau tipenya ini tuh harus diperhatikan. Saat kita mau menambahkan data Sentinel, kita harus perhatiin tipenya ini lagi, tipe data yang kita buat itu. Kalau misalnya kita punya data sampai 100, terus di sini kita ada tipe array 1 sampai 100 of integer, terus kita mau buat Sentinel atau data fiktifnya itu, berarti kan kita mau membuat A101 gitu, sama dengan X. Nah, padahal di sini kita pendefinisiannya itu cuma 1 sampai 100. Nah, jadi ini ntar bakal A101 itu bakal error karena di pendefinisiannya cuma sampai 100. Nah, itu paling perhatiin di definisiannya aja. Kalau misalnya kita punya data 100, mungkin kita bisa definisiin supaya aman array 1 sampai 1000. Cuma ntar bakal makan banyak memori. Kayak gitu. Atau mungkin kalau memang mau pakai nggak usah. Kayak gitulah. Iya. Betul. Mana Mas Alfa? Ya, aku merasa Alfa ini cuma ngetes loh. Bisa dimana nggak kira-kira karena kan kita nggak tahu inputnya berapa banyak data gitu. Ya mungkin kita pertama di konstanta bikin aja dulu n nggak bisa. Misalnya array-nya gimana? Sampai n gini bisa nggak sih? Ya intinya tuh mungkin kalau dari aku intinya tuh kalau dari aku paling ini sih pendefinisian ininya array-nya. Jadi kalau misalnya di pendefinisian array-nya itu kalau memang kita mau memakai data Sentinel atau fiktif itu, kita array-nya itu dari 1 sampai n plus 1. Kayak gitu. Ya nggak, Lid? Iya, menurutku juga gitu. Intinya kita harus lihatin juga batasnya di tipe yang udah kita definisiin. Nah, apa kayaknya ngetes nggak sih? Serem banget emang apa? Atau gini, kalau Alfa punya jawaban yang benar, coba dijelaskan deh. Ya, apa gimana? Ya, mungkin dari Mas Alfa, saya tahu mau ada tambahin gimana? Mungkin punya ide.
sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu ya ini. Mungkin bisa dicoba aja nanti benar atau enggaknya. Nah, kan ini kita pakai array ya. Nah, kalau di array itu ada ada dua jalan gitu loh. Mau definisiin secara statis atau secara dinamis. Nah, kan kita mau pakai sentinelnya itu ditaruh di bagian indeks paling ujung ya, di tepi banget. Kayak gitu kan. Nah, otomatis kita juga kalau mau pakai sentinel ini, kita juga perlu tahu data yang ada itu ada berapa. Nah, berarti kan perlu input n ya di sana. Kayak Nando tadi kan mau array 1 sampai n gitu. Tapi kan pendefiniannya itu kan di atas. Nah, terus gimana nih buat yang di bawah? Nah, setauku kalau untuk yang bertipe array itu kita bisa buat nih. Yang tipe lari ini kita buat lari sama dengan array of integer gitu. Jadi 1 sampai 100-nya nggak usah dikasih. Array of integer. Nah, terus kita minta nih inputan. Berapa nih banyak data yang bakal diinput. Misal kita masukin ke X gitu. X data gitu. Nah, setelah diinput X data, terus kita set length, terus buka kurung lari, koma X. Jadi berapa banyak data gitu. Nah, itu berarti banyaknya data yang bisa ditampung lari itu adalah sepanjang X. Jadi itu sama maknanya kayak array 1 sampai X of integer gitu. Nah, jadi ketika kita input lagi nih, misal 600 gitu ya. Nah, nanti kalau kita set length lari, X plus 1 itu, nanti panjangnya itu ada 601. Sehingga nanti di indeks ke X plus 1 gitu, yang jadi tempat sentinelnya, itu bisa secara dinamis gitu. Tapi untuk benar atau enggaknya, mungkin bisa nanti Mas Nando sama Mbak Lydia lebih jelasin lebih lanjut. Terima kasih. Array dinamis berlaku untuk string juga. Iya. Jadi untuk semua bentuk array. Ya, jadi seperti itu untuk array dinamis untuk sentinel. Sebenarnya sentinel kayaknya nggak sesering itu digunakan sih Bali. Ya, sentinel itu nggak sesering itu digunakan. Mbak Lid masih mau share screen atau gimana? Oh ya, aku stop share bentar. Intinya Sentinel itu tujuannya sama aja guys, buat yang cara yang duluan. Intinya mau tahu data itu ada di array-nya atau enggak, itu aja intinya. Begitu bukan, Do? Betul. Oh iya, makasih Alfa tambahannya. Iya, sih. Ya, tadi kita sampai mana? Oh, nih. Di sini. Nah, jadi lanjut mungkin ya teman-teman. Jadi sequential search ini seringkali kita nggak nyatakan sebagai prosedur, tapi kita realisasikan sebagai fungsi boolean atau fungsi integer yang tentunya nanti akan mengembalikan indeks array-nya. Nah, tapi secara umum, seperti yang udah kita bahas dari tadi, sequential search ini jalannya lambat, karena waktu pencariannya itu sebanding sama jumlah elemen pada array-nya. Apalagi kalau misalnya nanti datanya itu ternyata tidak ditemukan setelah dia ngecek keseluruhan elemen pada array-nya. Nah, pada kasus X yang tidak terdapat dalam array, kita harus memeriksa seluruh elemen array-nya. Nah, bayangin deh kalau misalnya di array itu ada ukurannya itu 100.000 elemen. Terus kalau misalnya satu pemeriksaan itu kita butuh waktu 0,01 detik, berarti untuk 100.000 kali pemeriksaan itu kan kayak 1.000 detik atau 16,7 menit itu untuk mencari satu data X aja gitu loh. Jadi, sequential search ini sebenarnya nggak praktis untuk data yang berukuran besar. Tapi ada yang namanya binary search yang nanti mungkin lebih dijelasin sama Nando, kenapa itu bakal lebih efektif daripada sequential search ini. Dah, jadi. Oke.
mungkin aku sedikit review ya, kalau misalnya sekuensial itu dia ngecek satu-satu ya guys. Misalnya A1, A2, misalnya ini ada A100.000 yang kayak tadi dia bilang. Nah, dia tuh bakal ngecek satu-satu terus guys, sampai 100.000. Kayak gitu loh, kalau misalnya datanya apalagi kalau misalnya datanya nggak ditemukan gitu loh di dalam array ini. Jadi dia bakal ngecek terus sampai 100.000, dan itu cukup cukup memakan waktu gitu loh. Nah, ada yang namanya binary. Nih, pencarian binary hanya bisa diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut. Nah, mungkin di sini kelemahan binary itu kita cuma bisa menggunakan pencarian binary ini pada data yang udah terurut, baik turun ataupun naik. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman udah ada yang belajar sorting, data yang nggak terurut bisa disorting terlebih dahulu, baru digunakan pencarian binary. Itu pasti bakal jauh lebih efektif dibanding menggunakan sekuensial, menurutku gitu. Maka karena kita belum belajar sorting, jadi kalau misalnya ada data yang nggak terurut, lebih baik menggunakan sekuensial. Bukan lebih baik sih, soalnya di binary nggak bakal cocok gitu, maksudnya nggak bakal berlaku, nggak bakal bisa gitu untuk data yang nggak terurut gitu. Jadi pakai sekuensial. Nah, tapi kalau untuk data yang terurut, binary ini pasti bakal jauh lebih efektif dibanding si sekuensial tadi. Nah, misalnya data kontak telepon di HP yang terurut dari A sampai Z, data pegawai yang diurutkan berdasarkan nomor induk, terus mahasiswa berdasarkan NIM, kamus berdasarkan A sampai Z. Keuntungan data yang terurut ini pastinya bakal memudahkan pencarian. Nah, mungkin untuk analogi dari kehidupan sehari-hari kita, mungkin kalau untuk programnya nanti dulu, mungkin kalau misalnya teman-teman punya kamus nih, terus misalnya kalian mau nyari bebek gitu, misalnya kalian menjadi bebek. Nah, terus kalian buka tengah-tengah kamus kalian. Ternyata di tengah-tengah itu hurufnya itu D. Nah, berarti hurufnya jangan D, hurufnya J misalnya. Nah, berarti kalian bakal ngeabain yang di sebelah kanan kan. Kalian pasti bakal fokus ke sebelah kiri karena B itu ada sebelum J, betul nggak? Kayak gitu kan? Ya, ini tuh analoginya seperti itu. Nah, mungkin langsung ke pembahasan tentang binary-nya. Nah, kita memerlukan dua buah indeks array, yaitu indeks terkecil dan indeks terbesar, misal A dan B. Umumnya kan array itu kan dari 1 sampai N. Nah, umumnya A sama B ini tuh 1 sama N itu loh. Jadi yang indeks terkecil dan indeks terbesarnya itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita kalau di kamus tadi kan ngambil tengahnya. Nah, kalau misalnya di data array ini, misalnya ada 10 data nih. Ada 10 data. Nah, ini kita, misalnya ini datanya terurut nih. Misalnya 2, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 27. Misalnya gini deh, ini kasih ilustrasi lebih gampang. Nah, misalnya kita mau nyari nilai nyariin angka 21. Nah, pertama kita potong setengah, misalnya ya, ini belum masuk ke dalam programnya, belum masuk ke dalam alur binary, cuma ini aku mengilustrasikan dulu. Pada saat kita motong gini, terus kan kita ngelihat nih, di sini ada angka 11. Ya enggak? Nah, berarti karena data yang kita cari itu 21 atau lebih dari 11, berarti kita bakal fokusin ke kanan kan? Yang kiri ini bakal kita abaikan kan? Karena data yang kita cari itu ada di atasnya si 11 ini. Kayak gitu. Nah, alurnya seperti itu. Nah, langkah 1, ini bagi 2 elemen array pada elemen tengah. Nah, di sini bagi 2-nya itu caranya itu dengan menambahkan indeks paling pertama, umumnya 1, tapi nggak selalu 1, tapi umum 1, terus indeks ke B, ya misalnya N, div 2 gitu. A plus B div 2. Nah, itu berarti, misalnya ini ada 10 data nih. Berarti kan indeksnya dari 1 sampai 10 kan. Nah, berarti langkah pertama ini kita tinggal 1 plus 10 div 2. Atau hasilnya 11 div 2. Itu 5. Nah, berarti K-nya ini itu 5. Nah, di sini yang kedua, elemen tengah array LK. Berarti L5 ya kan? Ini membagi array 2 bagian, yaitu bagian kiri array dan bagian kanan array. Nah, jadi L5 ini kan membagi 2 yang seperti aku bilang.
ada yang di sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya kan. Nah, selanjutnya kita periksa nih, apakah misalnya kita nyari angka 21 tadi, apakah si X ini udah sama nilai yang tengah kita bikin tadi. Kalau misalnya ternyata udah sama, ya udah kita berhenti gitu. Berarti kita udah nemuin angka 21 itu ada di sini misalnya, kalau misalnya ketemu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak sama, ada dua kasus. Jika nilai ini kurang dari X, kurang dari 21, berarti kan data yang kita cari kan masih di atasnya 11 kan. Nah, berarti kita pencarian ke yang sebelah kanan aja, yang sebelah kiri abaikan. Tapi kalau misalnya data yang kita cari itu kurang dari 11, ya gitu lah. Kurang dari 11, berarti kan datanya ada di sebelah kiri 11 dong. Nah, yang sebelah kanannya kita abaikan aja. Jadi kita fokus ke sebelah kiri. Kayak gitu. Gimana? Kamu nggak guys? Sampai situ dulu. Mana Nin? Gimana Nin? Nin? Ngomong dong Nin. Iya, paham. Mantap. Semoga paham. Nah, ini nanti kita tinggal ngulang-ngulang terus. Misalnya ini udah, kita nyari 21 nih. Berarti kan kita punya angka 11. Sorry. Kopus dulu deh biar agak sedikit bagus. Berarti kan kita punya angka L11 ini ternyata masih kurang dari 21. Berarti kita fokus ke kanan. Nah, berarti data yang kita pakai sekarang tinggal ini. 15, 19, 21, 24, 27. Nah, nilai A yang tadi itu 1, kan tadinya, maksudnya indeks terkecilnya 1, sekarang berubah indeks terkecilnya itu jadi indeks si 15 ini. Jadi kan sekarang data yang kita pakai kan seperti ini. Nah, nilai indeks terkecilnya itu ini, indeks terbesarnya tetap ini, 27. Ini chat apa? Ya gitu. Nah, sekarang kita lihat ini kan ada 5 data. Ini tuh indeksnya berarti ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 kan? Nah, berarti 6 ditambah 10 bagi 2. Div 2, sorry. Div 2 atau 8. Nah, berarti kita lihat kita jadiin si 8 ini tengah buat ngebagi 2 lagi. Nah, berarti kita lihat lagi, ini udah sama dengan 21 belum? Nah, ternyata udah kan? Nah, jadi ya udah, berarti kita udah nemuin si 21 ini. Misalnya angkanya 24. Misalnya angka 24. Nah, berarti pada saat kita pengecekan di sini, 24 ini kan lebih gede dari 21. Nah, berarti kita fokus ke kanan kan? Nah, kita potong lagi yang ini. Sekarang kita fokus ke yang ini. Kayak gitu. Jadi intinya tuh, dia bakal motong-motong setengah terus gitu. Buat sampai nemuin si data yang kita cari itu. Kayak gitu. Paham nggak, Nin? Paham nggak, Mat? Paham, pasti jelasin, Nan. Pas buat susah. Oke, Mat. Lanjut kali, Lid. Nah, intinya kan dia ngebagi 2 ya. Entah dia pembagiannya sama maksudnya banyak elemen di sebelah kiri atau banyak elemen di sebelah kanannya sama atau enggak, itu nggak apa-apa. Paling bedanya cuma 1. Intinya tuh dia nilai yang tengahnya tadi yang di div 2 itu dia bakal jadi pemisah antara yang kiri dan kanan. Nah, kita cek aja ini tuh sama atau enggak sama yang nilai yang kita cari tadi. Kalau sama ya udah berarti kita udah ketemu dong. Tapi kalau misalnya nggak sama, lihat ini tuh lebih besar atau lebih kecil dari si ini. Kalau lebih besar berarti kita fokus ke kanan aja. Kalau dia lebih kecil berarti kita fokus ke kiri aja. Kayak gitu. Kayak kamus tadi. Misalnya kita nyari L, tapi tengahnya J, berarti kan kita bakal fokus ke kanan aja kan, nggak bakal ke kiri lagi. Karena L ada di sebelah kanan J. Gitu. Nah, ini pada setiap kali pencarian, array dibagi menjadi 2. Nah, seperti yang tadi aku udah kasih contohnya, jadi kan dibagi 2 di tengah, terus pas kita fokus ke kanan, dibagi 2 lagi di tengah-tengahnya, sampai nanti bakal ketemu datanya. Atau kalau misalnya nggak ketemu datanya pun,
intinya itu dibagi-bagi dua terus sampai habis, sampai pas udah apa namanya array-nya udah habis, terus ternyata datanya nggak sama dengan X, maka ya udah berarti nggak ketemu dan nilai X ini nggak terdapat di dalam data. Tuh. Nah, ini elemen tengah K diperiksa apakah sama dengan X yang tadi aku bilang. Nah, misalnya nih ada suatu nilai X yang mau kita cari di dalam data. Kalau pakai binary, berarti kan kita tinggal, maksudnya kita bakal ngebagi dua kan. Atau kita bakal nyari sebanyak 2 log, misalnya data kita ada 8 deh, misalnya data kita ada 8. Berarti kan kita bagi 2 jadi 4, bagi 2 lagi jadi 2, bagi 2 lagi jadi 1 kan. Nah, kita bakal ngelaksanain ini sebanyak 3 kali kan. Ya enggak? Kalau misalnya ada 16 data gitu. Berarti kan kita bakal bagi 2 jadi 8, bagi 2 jadi 4, bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 1. Nah, kita ada 4 kali. Nah, ini sama aja rumusnya kayak 2 log n. Ini kan ngebagi 2 terus kan. Nah, suatu kasus kalau misalnya ada suatu data array yang banyak datanya itu ada 128. Nah, berarti kita bakal nyari data X di dalam suatu data array ini sebanyak 2 log 128 kali, itu paling maksimal. 2 log 128 itu kan 7. Nah, kalau pakai binary kita nyari cuma 7 kali. Tapi kalau pakai sekuensial, kan sekuensial itu kan pengecekan satu-satu ya. Terus kan. Nah, berarti kalau ada 128 data, kita bakal ngecek sebanyak 128 kali. Benar nggak? Karena kan pengecekan satu-satu. Nah, inilah kenapa binary ini lebih efisien gitu dibanding si sekuensial. Karena binary dengan adanya 128 data dalam satu array, itu hanya membutuhkan 7 kali pengecekan. Sedangkan kalau sekuensial membutuhkan 128 kali. Kayak gitu. Paham nggak? Nah, ini kalau misalnya data 256, jadi kan kalau pakai binary kita ngeceknya 8 kali doang. Sedangkan kalau pakai sekuensial berarti kita harus ngecek sebanyak 256 kali. Nah, kalau ada 1024 apalagi? Kita sekuensial perlu ngecek 1024 kali. Sedangkan kalau kita pakai binary tinggal ngecek 10 kali. Kayak gitu. Ini sebenarnya hanya ini aja sih, hanya keuntungan binary dibanding sekuensial. Cuma yang perlu diperhatikan lagi, kalau binary ini tidak berlaku untuk data yang tidak terurut. Ya. Jadi kalau misalnya data yang tidak terurut, kita menggunakan sekuensial. Atau kalau kita menggunakan binary juga, kita bisa menggunakan binary tapi dengan melakukan sorting terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini intinya kalau misalnya kita nyari sebanyak 2 log n, misalnya 128 n-nya, 2 log 7, pasti kan bakal lebih kecil kan daripada kita ngecek sebanyak 128 kali kan. Ya nggak? Intinya untuk n berapapun, maksudnya n semakin gede nih, misalnya 1024, 2048 atau makin gede, pasti 2 log n ini bakal lebih sedikit pengecekannya dibanding si sekuensial si 1024 kalinya itu. Kayak gitu. Jadi si binary ini lebih efisien untuk data yang terurut. Nah, untuk data yang tidak terurut hanya dapat menggunakan sequential search, atau yang tadi aku bilang harus di-sorting terlebih dahulu. Ditanya tuh udah stres belum? Stres kan? Kayaknya udah stres deh. Lanjut ke contoh soal aja kali ya biar agak cepet. Semangat nih. Langsung lihat seperti ini. Nah, di sini ada suatu array. Array-nya itu indeksnya min 5 sampai 5. Nah, seperti yang tadi dibilang, indeksnya itu nggak harus 1 sampai n. Cuma yang umumnya 1 sampai n. Nah, di sini Ahmad kemana? Indeksnya ini di sini min 5 sampai 5. Kayak gitu. Nah, bentar kita ke program utama dulu. For i min 5 to 5 do AI sama dengan I kali I. Nah, berarti kan kita di sini punya kan A min 5 sama dengan berapa, Mat? Yuk jawab ya, guys. Berapa? Min 5 kali
min 5 kali min 5. Ya, 25 kan, Mat? Ya. Terus A-4, 16, terus terusnya ada A0 nanti, itu 0 kali 0, terus terusnya ada A4, 16, A5, 25 gitu kan. Nah, lalu di sini ada apa namanya, function contoh soal 1 dengan parameter A lari dan X integer. Terus function contoh soalnya ini tuh merupakan integer. Nah, di sini ada low, mid, high. Nah, low ini itu sebenarnya intinya tuh dia indeks terkecil. Atau tadi tuh kita makanya A sama B. A itu yang nilai terkecil, B itu yang tertingginya. Kayak gitu. Nah, terus nilai mid ini yang tadi K. Nah, mid itu berarti kan low ditambahin high, div 2 kan? Ya enggak? Ngangguk nggak apa-apa deh. Biar kelihatan gitu. Iya. Nah, betul kan? Nah, ini selagi low kurang dari high, jadi kayak kan ntar maksudnya selagi low kurang dari high, ini terima dulu. Terus misalnya X ini tidak sama dengan amit. Nah, kita pengecekan X ini misalnya. Kita mau mengecek X ini apakah ada di dalam array ini atau enggak. Nah, di sini kan dia pemanggilannya contoh soal 1 A,16, ya enggak? Ya kan? Nah, A-nya itu tadi yang ini, yang array ini. Nah, 16-nya ini, kalau kita lihat dari fungsinya, X integer, nah, berarti 16 ini sebagai X kan? Ya kan? X-nya itu, 16-nya itu sebagai X. Nah, berarti, kebetulan di sini, di function ini, X itu nilai yang kita cari di dalam array ini. Nah, jadi kita mau mencari 16 ini apakah ada atau enggak di dalam program ini. Kayak gitu. Nah, sekarang dilihat kalau misalnya A tidak sama dengan A, maksudnya X mid tidak sama dengan A, seperti yang di situ. X tidak sama dengan A mid, maaf. Mid-nya ini didapat dari low plus high div 2. Nah, ini harusnya ada low plus mid sama dengan, low plus high div 2 ya. Nah, karena tapi di sini kan low-nya itu kan min 5, high-nya min 5. Kalau ditambahin kan 0 div 2 itu 0. Nah, kebetulan kalau misalnya kita mendefinisikan suatu variabel, kan ini variabel mid-nya kan belum ketahuan ya. Cuma karena mid-nya ini integer, jadi kalau misalnya integer tidak dituin, pokoknya ya tidak dimasukkan suatu angka, maka dia akan menyimpan nilai 0 dulu kan. Nah, ya udah berarti mid-nya 0 kan, sama aja kalau misalnya pakai rumus ini sebenarnya. Seharusnya pakai ini. Kayak gitu. Nah, terus di sini programnya mungkin pelan-pelan, kalau misalnya X tidak sama dengan amit, berarti dia bakal ngelakuin ini. Nah, ini mid-nya itu tadi yang aku bilang low plus high div 2. Nah, berarti ntar mid-nya itu berapa? 0 kan? Oh, ada di sini ternyata, maaf guys. Yang intinya di sini. Mid-nya itu low plus high div 2. Berarti kan 5 plus 5 div 2. Min 5 plus 5 div 2. Berarti 0. Nah, ternyata berarti kita disuruh ngecek A0. A0-nya itu, kan datanya seperti ini ya. Nah, ya kan seperti ini ya. Ya kan? A0-nya itu apakah lebih besar dari X atau kurang dari X? Lebih besar atau kurang dari mana? Dua-duanya ada. Enggak, A0 ini, maksudku A0, kan A-mid ya, mid-nya ini 0. A0 itu lebih besar dari 16 atau kurang dari 16? Oh, iya, kurang dari. Kurang dari kan? Nah, berarti dia nggak masuk ke sini dong. Dia masuknya ke sini kan? Ya, Ya, mungkin sebentar ntar aku simpulin yang di kolom komentar. Nah, berarti dia bakal masuk ke sini. Nah, di sini maksudnya apa sih low sama dengan mid plus 1 atau high sama dengan mid 1? Tadi kan datanya yang kita punya misalnya ada 10 data nih, misalnya ada 6 data nih. Misalnya kita mau motong berarti kan 1 plus 6 div 2 tadi ya.
Berarti kan 3 ya. Nah, berarti kan kita ngambil ini kan. Nah, saat kita motong, kita mau ngambil yang kiri atau kanan. Misalnya kita ngambil yang kiri, nih. Berarti kan kayak gini kan datanya. Ya enggak? Nah, berarti height-nya itu atau yang tertingginya itu berubah jadi mid min 1. Benar nggak? Iya. Nah, kalau misalnya kita ngambil yang kanan, kan height-nya tetap yang ini. Kalau yang kiri tadi low-nya tetap yang ini. Nah, kalau yang kanan kan height-nya tetap yang ini. Nah, sedangkan low-nya itu berubah jadi mid plus 1. Benar nggak? Ya. Ya. Nah, itu sebenarnya di sini tuh dia mau motong tengah terus. Nah, lalu apa namanya? Dia pertama masuk ke sini dulu kan. Berarti ke A0 apakah kurang dari X kan? A0 itu kan 0 kurang dari 16 berarti dia masuk ke sini. Berarti low-nya ini berubah jadi berapa? 1 dong. Ya. Kan mid-nya 0 tadi. Nah, low-nya sekarang 1. Nah, berarti low ini kan 1 kurang dari high 5, iya atau enggak? Iya kan? Nah, terus cek lagi. X-nya tadi udah sama dengan amit belum? Belum. Nah, berarti dia masuk lagi ke dalam sini. Nah, baru ini lagi mid-nya dipotong lagi. Nah, low-nya itu kan udah berubah tadi kan, jadi 1. Jadi 1 plus 5 div 2. Jadi 6 div 2, 3. Nah, berarti mid-nya itu sekarang 3. Ya kan? Setelah tadi pemotongan yang atas, tinggal A1, A2, A3. Sekarang mid-nya 3. Nah, sekarang kita A3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 16? Kecil. Lebih kecil kan? Nah, berarti dia bakal ngejalanin yang ini dong. Atau dia bakal motong yang bagian atasnya gitu loh. Ya enggak? Nah, dia bakal ngambil yang ini sekarang. Nah, low-nya ini berubah. Tadi kan mid-nya 3 ya. Low-nya ini berubah jadi 4 sekarang. Nah, sekarang mid-nya itu lagi sekarang dihitung lagi jadi 4 plus 5 dong. Div 2. Yang amat. Kan tinggal 2 data ini. Berarti 4 dong. Nah, berarti dicek di sini. Terus kan ternyata A4 itu sama dengan X dong. Enggak. A4 sama dengan X. Atau A4 sama dengan 16 tadi. Nah, karena A4 sama dengan 16, dia nggak memenuhi yang ini. Kubah warnanya. Dia nggak memenuhi yang ini. Otomatis dia keluar dari iterasi while ini. Karena dia udah nggak memenuhi syarat yang ini. Nah, saat dia keluar, dia akan menyimpan contoh soal 1 sama dengan mid. Mid-nya itu tadi terakhir itu 4. Nah, berarti dia bakal menyimpan contoh soal 1 sama dengan mid. 1 sama dengan 4. Nah, di sini pemanggilannya berarti jawabannya berapa, Mat? Berapa nih? Berapa Luna? Berapa Yun? Berapa, Mat? 4 gak sih? Di Iya, kolom chat ada yang bilang 4 tuh. Mantap. Ayo ramein cheat dong, nggak apa-apa dong. Nah, jadi ya dia kepanggilnya 4 kayak gitu. Nah, padahal di sini kan ada A4 sama dengan 16 juga ya. Nah, ini sebenarnya bukan binary, maksudnya ini menggunakan metode binary search, tapi datanya nggak terurut, jadi sebenarnya nggak cocok digunakan ke eh, ke pencarian binary search, binary-nya ini sebenarnya nggak cocok gitu loh, karena datanya ini tuh masih nggak terurut, jadi seharusnya datanya ini diurutin dulu. Cuma karena sebenarnya kan kita ngikutin program aja ya, kita ngikutin ke programnya aja. Nah, programnya ini mengarahkan kita buat dapetin si 16-nya ini di A4, padahal 16-nya ini juga ada di A-4 kayak gitu. Sebenarnya kita ngikutin programnya aja. Jadi ini sebenarnya nggak bisa sih buat diaplikasikan ke binary search kayak gitu. Cuma kita ngikut ke programnya aja. Kalau dari program kita bakal ngehasilin contoh soal 1 itu 4 kayak gitu. Clear nggak?
ya intinya tuh kalau binary search dia bakal motong dua array-nya, terus ntar kalau misalnya dia fokus ke kiri, berarti ntar height-nya itu, nilai tertingginya itu adalah min satu. Kan misalnya ini pemotongnya nih. Nah ini misalnya ini nilai mid-nya. Mid-nya ini didapat dari low plus height div 2. Nah, berarti saat kalau kita ngambilnya yang bagian kiri, berarti kan ntar datanya seperti ini. Nah, berarti height-nya itu ada di sini dong. Berarti atau height-nya itu min 1. Nah, kalau misalnya kita ngambil yang sebelah kanan, berarti ntar terkecilnya ada di sini dong, berarti berubah. Nah, berarti kalau misalnya kita ngambil yang sebelah kanan, low-nya itu ada di mid plus 1. Gitu. Tuh. Paham ya? Kasih reaction dong, paham atau ngangguk-ngangguk juga. Ya, seperti itu. Ya, Lydia, silakan Lydia. Ini tadi ya, soalnya 4. Sebenarnya ini ngikut ke program aja sih, ini bukan, maksudnya ini binary research, tapi datanya nggak terubah, jadi sebenarnya nggak sah buat dipakein ke binary research. Ini X siapa sih? Penasaran loh. Ya, silakan Lydia. Wah, penjelasan yang sangat panjang dari Nando. Ini teman-teman masih semangat nggak nih? Masih dong. Masih dong. Aku mau reaction kalian dong. Buktikan kalau kalian masih semangat. Ya, lanjut mulai kali ini. Oke. Oke, ini ada contoh soal kedua, itu buatlah program sequential search pada array yang tidak terurut pada versi Boolean. Kalau tadi kan sequential search-nya bukan versi Boolean ya. Ini langsung Putus ya Lydia atau aku? Lydia. gimana? Putus. Ya, masa sih? Ya udah, sekarang udah aman. Maaf. Ini udah nggak? Udah aman. Aku sorry. mau kamar mandi bentar ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi pas di contoh sequential search-nya itu. Cuman di sini kita bakal simpan hasilnya itu dalam bentuk boolean. Nah, di sini prosedur contoh soal 2, nah nama prosedurnya contoh soal 2, habis itu kita pakai parameter A, N, X, sama varie. Terus, di sini ada variabel I, integer, dan ketemunya ini, yang sebagai variabel penyimpan hasilnya itu, nanti tipenya itu boolean. Nah, lalu kita begin, terus I-nya itu kita state sama dengan 1. Dan ketemunya kita belum mulai ke programnya kan. Nah, while si I ini kurang dari sama dengan N, nanti misalnya kita N-nya kita definisiin sendiri kan nanti. Misalnya N-nya itu 7. Misalnya kita punya array 1-7 gitu kan. Nando. Oke, ntar ada 7 anggota. While si I ini masih kurang dari sama dengan N not ketemu, dan kita belum ketemu nilai X yang kita cari, dia akan melakukan perulangan. Ini harusnya ada begin N-nya nggak sih, do begin if I sama dengan Y dan ketemu sama dengan true else. Ini harusnya pakai begin N karena ini ada kayak 2 lines gitu kan. Harusnya else-nya mungkin bisa di-enter aja biar lebih jelas. Nah, nanti saat I-nya itu masih kurang dari sama dengan N, atau kurang dari indeks terakhir, dan kita belum ketemu si X-nya, terus dia akan menjalankan si ini. If AI-nya itu sama dengan Y, jika indeks ke I itu sama dengan X nggak sih? Sama dengan X. Ya nggak? Sama dengan X, itu nanti ketemunya itu berubah jadi sama dengan true.
Sedangkan kalau misalnya belum true atau belum ketemu X-nya, nanti I-nya bakal nambah. Jadi +1, nanti balik lagi ke perulangannya. Nanti dijalanin lagi deh, kalau misalnya AI-nya sama dengan X, jadi ketemunya true. Sedangkan kalau masih belum ketemu juga, nanti balik lagi perulangannya, sampai si I itu sudah melebihi dari N-nya, baru dia selesai. Atau nanti misalnya udah ketemu, baru dia selesai atau keluar dari perulangan. Nah, jika udah ketemu, if ketemu, then Y ini di-input sama dengan I. Misalnya nanti kita ketemu nilai X-nya itu di indeks ketiga. Berarti kan A3 sama dengan X, atau dari A1 deh. If A1 sama dengan X kan enggak. Berarti then ketemunya itu enggak bakal dijalanin, tapi dia bakal masuk ke else, I-nya berarti I-nya dari 1 jadi 2. I sama dengan 1 + 1 sama dengan 2. Nah, dia masuk lagi ke while-nya. Karena 2 ini maksudku masih kurang dari N, yaitu 7, dan dia belum ketemu, dia jalanin lagi. If A2 sama dengan X, itu kan tidak memenuhi. Jadi dia akan masuk ke else-nya. Dia akan nambah lagi I-nya jadi 3, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu masuk lagi ke perulangannya, karena si 3 ini masih kurang dari 7. Jadi karena 3 kurang dari 7 dan tadi juga belum ketemu si X-nya, jadi masuk deh. If A3 sama dengan X, nah tadi kan aku udah sebut X-nya itu ada di indeks ketiga gitu misalnya. Berarti kan ini bakal masuk, dan ketemunya itu berubah jadi true. Barulah si program ini selesai di perulangannya, dan dia lanjut ke baris selanjutnya. Nah, kalau ketemu, then Y-nya itu akan diinput dengan nilai I. Kalau tadi kan kita ketemu di indeks ketiga, berarti Y-nya itu sama dengan 3. Sedangkan kalau worst case-nya itu, ternyata setelah kita cari dengan perulangan sampai I-nya itu melebihi si N, ternyata kita belum ketemu juga, ketemunya itu masih false, dia akan diinput si Y-nya itu nanti sama dengan 0, atau tidak ditemukan X yang kita cari. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Aman nggak? Aman nggak sih? Penjelasannya udah matang banget sih. Tuh. Mungkin bisa lanjut. Nah, Oke, ini gimana? Nando belum ini. Misalnya ini sebenarnya bukan dari kecil ke besar, tapi misalnya ada data nih, misalnya bukan dari besar ke kecil, tadi kan yang diminta kan dari besar ke kecil ya. Nah sebenarnya kalau dari program yang ada di pembahasan, ini bukan dari kecil ke besar, tapi tapi datanya itu tetap dari gimana sih? Sorry. Ini kan dimintanya dari terbesar ke terkecil ya. Nah datanya itu tetap kita punyanya itu dari kecil ke besar, cuma nanti pengecekannya itu dari sini ke sini gitu maksudnya. Paham nggak? Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini pengecekannya tuh kebalik. Kalau tadi dari sini ke sini, kalau dari sini dari yang sekarang dari sini ke sini kayak gitu. Nah di sini kalau tadi kan kita I-nya itu kan 91. Nah ini I-nya 9N karena kita mau cek dari data ke N dulu. Nah selagi I-nya lebih dari 0, kan I-nya itu misalnya kita bikin di sini 1 sampai N. Nah berarti ntar kita bakal ngecek dari N, terus N-1, N-2, dan seterusnya sampai ngecek ke 1. Kalau I-nya udah 0, berarti dia bakal keluar dong dari si while ini. Ya enggak? Ya gitu kan. Karena ya indeks paling kecilnya 1 gitu. Kalau udah 0 berarti dia bakal keluar dari program ini. Nah, ini while I-nya lebih dari 0, kalau I-nya masih ada di dalam 1 sampai N, I-nya lebih dari 0, dan AI ini lebih dari X, dia bakal ngelakuin ini. Tapi ya dia bakal ngelakuin ini. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya gini, kita punya data di sini, X-nya itu mau kita cari, misalnya kasus pertama 5 deh.
Nah, berarti kan kita pengecekan pertama ke AN dulu kan. AN itu 11. Nah, 11 ini lebih dari 5 enggak? Nah, kalau 11 lebih dari 5, dia bakal ngurangin I-nya. Nah, I-nya yang tadi N, misalnya ini kan N-nya 5 ya. I-nya yang tadinya 5, N atau 5, dia bakal berkurang jadi 1, yaitu 4. Nah, dia bakal ngecek ke array keempat, itu 9 sekarang. Nah, bener nggak 5 itu, 9 itu lebih dari 5. Nah, ternyata benar, berarti dia bakal ngurangin lagi, yaitu 4 min 1, 3. Nah, dia bakal ngecek lagi ke 3, 7 lebih dari 5 nggak? Lebih ternyata, berarti I-nya itu 3 min 1, 2. Nah, sekarang di data kedua, 5 lebih dari 5, bener nggak? Salah kan? Berarti dia nggak bakal ngejalanin si while ini lagi. Dia bakal keluar dari program, terus dia bakal ngejalanin kasus ini. Kalau misalnya AI-nya sama dengan X, maka kita bakal menginputkan nilai I di dalam Y. Maksudnya bakal menuliskan Y sama dengan I gitu. Jadi kan I terakhir tadi kan 2 ya. Ya kan? I terakhir tadi 2. Nah, berarti ntar di sini Y itu bakal dimasukkan sama dengan 2. Kayak gitu. Kalau untuk X sama dengan 5. Nah, kalau misalnya ada suatu kasus X-nya sama dengan 6, misal kayak gini, kita mencari di data ini. Nah, berarti kan pas 11, tetap kan 11 lebih dari 6 kurang jadi 4. Terus pas 9 kurang dari, lebih dari 6, tetap dikurang 3. Terus 7, masih lebih dari 6, dikurang, berarti 2 kan. Nah, pas pengecekan di data kedua, ternyata dia nggak lebih dari 6. Nah, berarti dia selesai dong programming while ini. Nah, dia keluar ke sini. Tapi ternyata datanya itu nggak sama dengan si 6 itu. Nah, berarti dia ke else-nya. Berarti I-nya itu dimasukkan sama 0. Nah, ini menandakan sebenarnya bahwa datanya itu tidak ada di dalam, maksudnya nilai 6 ini tidak ada di dalam data tersebut. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Paham ya, Mat? Mantap Mamat ngangguknya. Oke, mungkin lanjut aja, Lid. Moga kalau teman-teman ada yang nanya, nggak apa-apa nanya aja, guys. Nah, ini mungkin ini aja kali, Lid. Kita jawab bareng-bareng aja kali ya. Betul. Banyak teman-teman dari A. Jadi kita udah kayak di kelas ber-35. Nah, ini pernyataan yang benar mengenai Sentinel pada teknik sequential search. Sequential search. Nah, ke sequential search itu tadi dia pengecekan satu-satu datanya. Data ke sini, data ke sini, data ke sini, data ke sini. Sequential search kecuali. Nah, sekarang lihat, Sentinel merupakan elemen fiktif. Benar atau enggak? Coba jawab di komen. Jawab di komen, guys. Tadi gimana Sentinel? Apakah dia fiktif? Atau Ya, dia betul. Berarti ini belum salah kan? Karena kan yang tanya kecuali. Nah, terus kedua, rame mantap. Kedua, favor Venner. Sentinel dapat diletakkan sebelum elemen pertama tabel. Nah, ini mungkin yang belum kita singgung dari tadi ya. Tapi tebak dulu deh, boleh apa enggak? Tebak dulu deh, kira-kira bisa apa enggak. Betul apa salah? Boleh, oke. Nah ya, mungkin sedikit menyinggung terkait yang B, ini betul. Jadi kalau tadi kan kita misalnya ada data ke 1 sampai ke N. Nah, kalau kita mau membuat fiktif atau Sentinel, itu kita bikinnya di N+1 kan. Kayak gitu. Itu yang dari tadi kita pelajarin. Nah, sebenarnya itu juga boleh kalau misalnya kita mau nambahin di data ke, misalnya ini dari I sampai N deh. Ya, sorry. Dari I sampai N. Nah, kita juga boleh nambahin fiktifnya itu di I-1. Boleh aja. Dengan syarat pengecekan kita harus mulai dari N ke bawah. Jadi jatuhnya itu sama aja kayak kita naruh N+1 tapi kita ngecek dari awal, sama aja kayak kita naruh di I-1 tapi kita ngecek dari akhir gitu. Kayak gitu. Nah, kalau Sentinel yang di depan, Sentinel yang di belakang kan berarti kan kita bisa, Sentinel yang di belakang kita bisa tahu kalau itu merupakan Sentinel saat indeks yang kita dapatkan itu N+1. Nah, kalau misalnya kita pengecekannya yang mundur ini, berarti kita tahu kalau itu Sentinel jika indeksnya itu I-1. Jadi ya mirip-mirip aja sebenarnya sih.
Kayak gitu. Nah, coba ini sekarang yang C. Bentar, Do. Tapi mungkin yang tadi tuh harus kita perhatiin juga definisi batas indeksnya Iya. itu. Tetap. Mm-mm. Tetap diperhatikan pendefinisian untuk si tipe array-nya itu. Kayak yang tadi Alfa udah sampai. Nah, coba ini yang C, jawab lagi teman-teman. Sentinel dapat diletakkan sudah elemen terakhir tabel. Betul, salah. Betul. Betul. Nah, sekarang yang keempat. Nilai elemen sentinel sama dengan elemen yang dicari. Betul, salah. Ini 4. Betul, salah. Betul, karena emang sentinelnya ini emang kita bikin tuh tujuannya tuh buat nentuin si nilai yang kita cari itu ada atau enggak sebenarnya kayak gitu. Jadi ya emang sentinel itu harusnya sesuai dengan data yang kita cari kayak gitu. Ih, ini spoiler jawaban nggak sih? Nah, sekarang yang E coba. Nilai elemen yang sentinel tidak boleh sama dengan elemen yang dicari. Betul, salah. 5. Betul, salah, guys. Yuk ramein yuk. Betul atau salah nih? Betul, salah, Mamat ragu. Sisa ini jadi salahin, oke. Bener sih. Oke, main logika mantap. Bener, boleh. Tapi gini, sebenarnya kan emang tujuan Sentinel ini untuk membuat data fiktif ya, agar data yang kita cari itu ada di dalam, seakan-akan ada di dalam array. Jadi kalau misalnya Sentinelnya itu nggak boleh sama dengan elemen yang dicari, gimana cara kita tahunya gitu loh, kalau misalnya data yang kita cari itu ada di dalam array gitu. Jadi sebenarnya si Sentinel ini harus sesuai, harus sama, bahkan harus sama dengan data yang kita cari. Berarti ini pernyataan ini sudah salah. Nah, jadi jawabannya pernyataan yang benar ini kecuali E. Gitu. If sesimpat dan siapa sih penasaran? Nah ini kayak gini panjang ya, mungkin kalau untuk penjelasannya bisa tadi udah aku bahas. Nah ini sentinel ini tanpa bahata dapat diletakkan sebelum dari pencarian mundur yang tadi aku bilang maupun seterakhir dari pencarian maju. Nah dalam pencarian ini datanya selalu ada, jadi kita harus emang sentinelnya ini harus data yang pengen kita cari gitu. Kayak gitu. Udah lah, ini intinya tuh sama yang tadi aku udah sebutin sih. Skema pencarian. Ini sebenarnya lebih ke, ini jawabannya nih antara dua, sekuensial atau biner. Udah aku ingin buat sih spoiler. Mamat, coba Mat jelasin Mat, kira-kira apa Mat? Terus kenapa Mat? Oh Mat, emang ketua kelas itu tumbal Mat. Gimana Mat? Pahlawan Ini tumbal. Iya Mat, semangat. sekuen. Kenapa Mat? Karena dia perulangannya, ya aku ngelihat perulangannya sih, dia kalau data ke I tidak sama dengan X dan I-nya kurang dari 5, berarti dia I-nya bakal nambah terus sampai akhir. Tuh, sebenarnya kalau pertanyaannya seperti ini aja, itu tuh bisa kita lihat ya, benar kata Mamat, dari perulangannya aja. Sebenarnya dari sini langsung kelihatan sih. Kalau binary berarti kan kita motong-motong ya, itu pasti ada yang ribet-ribet itu yang div 2 itu. Itu maksudnya itu caranya itu kan berarti kan kita motong array jadi 2, terus mid-nya itu low plus high div 2 kayak gitu-gitu. Tapi kalau di sini ini nilai I-nya itu akan bertambah terus. Jadi indeksnya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu berarti sama aja dengan konsep pencarian dengan sekuensial, yaitu pengecekan beruntun atau pengecekan satu-satu untuk datanya kayak gitu. Jadi ini jawabannya sekuensial. Ya, sekuensial tanpa boolean. Tadi kan nggak ada booleannya. Intinya sekuensial. Nah ini sebenarnya kan karena maju-maju yang tadi Mamat bilang. Tuh. Penjelasan mungkin bisa dibaca dulu kalau teman-teman maju. Ya kayak gitu-gitu lah. Oke. Nah, tanya jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya tapi jangan susah nggak sih?
maksa. Oke, teman-teman yang mau tanya bisa banget nih katanya guys. Tapi kayaknya nggak ada yang tanya nggak sih? Soalnya yang dijelasin tutor udah lengkap banget. Tapi siapa tahu ada yang mau bertanya juga gitu. Mm-mm. Aku buka deh 15 atau 20 pertanyaan. Aduh, sampai besok dong selesainya Kak. Ando aja yang jawab ya, aku nggak ikut. Mm-mm. Ditunggu Nah, ini Sampai- siapa sih? 4. Iya, silakan. ditunggu sampai 24.5 deh. Kayaknya kelamaan deh. Sampai 20-40 aja. Ya udah lewat dong Kak. Udah lewat, Johannes. 24-2 Kembali kali ke ya. masa lalu. 2 menit, 1 menit. Tanya guys. Tuh ada yang nanya tuh. Anin. Gak usah kayak gitu, aku juga soal. Emang sempat gue tadi nonton program orang. Seru banget responsif. Pencarian ini Pencarian ini gunanya apa, Mat? Gunanya buat tadi jadi jodoh. kan ada kamus, terus ada Google. Mempermudahkan kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu nyari satu-satu. Apalagi yang binary itu kan, asik banget nyarinya. Mungkin kalau misalnya masih dalam program Pascal aja belum kelihatan ininya nggak sih do fungsinya. Tapi lebih ke kalau misalnya udah bentuk aplikasi. Betul. Kontak, kita search kontak nggak mungkin kan kita scroll. Kecuali temanmu dikit, mungkin bisa aja nggak usah search. Iya, paham. Yang paling efektif itu binary sebenarnya. Karena dia tadi yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya binary misalnya ada 1024 data, berarti dia cuma butuh berapa kali pengecekan? 10 kali pengecekan. Sedangkan kalau pakai sekuensial, dia perlu mengecek maksimal banget 1024 kali. Gitu. Mungkin kalau misalnya di Google kalian searching lama, mungkin dia pakai sekuensial. Jadi aku nunggu dulu. Do nanya do. Gimana? Ini kan kalau misalkan di Pascal ini kan kita nginput nilai array-nya itu nginput sendiri kan. Nah, terus kita nginput sendiri terus kita cari lagi gitu. Apa ada guna yang lebih? Maksudku gunanya apa gitu? Kalau misalnya kita nginput sendiri terus kita cari lagi. Ya, kontakmu juga kamu nginput sendiri nggak sih? Terus kamu cari sendiri. Misalnya kalau array-nya terlalu banyak, kayak perhitungan ini dia tinggi badan deh, yang kayak waktu itu dia bilang, ya nggak sih? Atau ini, kayak kalau kamu nginputnya itu yang masih 2 angka, mungkin masih kamu bisa ingat, kayak 12, 13. Tapi kalau misalnya kita nginputnya tuh NIM mahasiswa, kan kita nggak hafal ya. Ini tadi NIM-nya ada nggak di sana? Tuh, jadi kita bisa search pakai searching ini. Kalau NIM kan panjang tuh, kita nggak mungkin bisa hafal satu-satu kan. Iya gitu, Mas. Ya aku juga sabar loh, cuma emang sedikit ngegas padaku. Ya salah orang Batam. Oke. Luli Fernando Sianturi kasih. Kepentingan lanjut. Kayaknya teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi nih. Boleh lanjut mungkin ke soal bonus. Emang Boleh, benar boleh. soal bonus? Ya emang iya ada soal bonus hari ini? Nggak ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Soalnya KSM tuh terakhir nggak sih? Oh, jadi nggak ada gitu. Kelasku kecewa sih. Nggak, semua dikasih cuan langsung katanya. Nggak usah soal Ini Mas, bonus. pasti teman-teman semua, apalagi yang ini nih X, if, dan 4, pasti bisa jawab soal bonus nggak sih, Lid? Iya, belum kelihatan soal udah tahu jawabannya kayak. Iya, udah tahu jawabannya. Oke. Aduh. Coba ya, kita ke bonus aja kali ya, Yun. Gimana, Yun? Bisa di-add? Boleh. Oke, kita langsung ke soal bonus. Teman-teman siap-siap ya. 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3. Oh, belum. Are you ready for soal bonus? 1, 2, 3. Nah, ayo gas. Gampang lo, ini masih teori. Ayo gampang guys. Angkat tangan.
Sudah di resign, serem banget. Tapi harus on cam nggak sih kalau misalnya mau resign gitu? Iya kan itu Kalau misalnya, Mas iya Mamat nanti. udah boleh memperkiri nama kelas dan jawabannya. Kak, 1SD6_Mamat Yarof. Halo, kenalin aku Mama. Mana saja Oke. pilihan berikut yang ciri dari binary search. Kalau yang pertama, membanding array satu persatu secara beruntun, itu sekuen. Lalu yang kedua, pada sekumpulan data yang sudah terurut dan tidak terurut, itu sekuen. Lalu yang ketiga, pada setiap kali pencarian, array dibagi dua menjadi dua bagian yang berukuran sama, yang binary. Yang keempat, untuk data terurut, algoritma apalagi tuh, jangan nambah-nambah. Oh nggak ada ya, nggak ada penjelasan lain ya. Oke. Bener nggak sih? Nggak Bener tahu nggak? nih, Aduh, gimana nih? ragu-ragu nih. Bener gak ya? Ada yang kurang tepat gak sih? Waduh, langsung aja kali Mbak Yun. Minta kerjain. Ini loh berkas lo. Oke. Bisa lanjut mungkin tutor. Oh, oke. Kayaknya ada yang salah sih tadi. Kalau salah nggak dapat cuan ya? Ya, oke. Nggak bener kok. Kalau salah harusnya ganti nggak sih orangnya? Aduh. Ternyata bener guys. Tapi jawaban Mamat Selamat. semuanya benar. Selamat, Mamat. Selamat. Bagi-bagi. Dapat 345 ini 342. Iya, selamat Mamat. Selamat Mamat. Ayo, cepet yuk. Fokus ya ke pertanyaannya. Apa Ini mungkin aku tulisin biar lebih rapi nggak sih? Boleh. Ya sorry. Belum ya. Ya. Belum. Ya. Nggak apa-apa. Enggak, belum baca. Belum baca kok Yun. Oke, untuk teman-teman yang mau jawab bisa banget resen dulu deh. Ini gampang kan, biner tadi udah dijelasin. Ingat ya, pertanyaannya itu adalah nilai X yang akan dicari adalah 18. Terus pencarian ketiga pertanyaannya. Nah, ini datanya seperti ini nih, kalau ke kanan biar lebih enak nanti. Aduh, udah dibantu tuh guys. Ayo. Kalau banyak data yang nilainya sama, nanti yang bakal, kalau sesuai sih, kalau misalnya kita pakai melakukan pengecekan sekuensial data terurut dari terkecil ke terbesar, itu nanti nilai indeks untuk datanya itu yang disimpan tuh nilai yang kecil, maksudnya nilai yang duluan, nilai indeks yang duluan, gimana sih maksudnya? Itulah, paham itu jelasin. Sebenarnya kalau yang dari tadi dijelasin itu kan bakal nampilin yang indeksnya duluan keluar atau indeks terkecil. Nah, cuman kalau misalnya mau nampilin yang banyak data gitu nilainya sama, misalnya 36 itu 3 kali gitu kayak tadi kan, ada di indeks 2, 6, 11. Kalau misalnya mau nampilin semua, bisa di ini mungkin. Gimana jelasinnya? Maksudnya pas perulangannya, if AI-nya itu sama dengan X, bisa di write gimana? Nulisnya? Oh, ini banyak data yang nilainya sama. Iya, Do. Bisa di write I-nya gitu. Terus dilanjutin lagi perulangannya sampai datanya itu habis. Jadi jangan dikeluarin dulu sebelum datanya habis gitu. Buat ngecek sebenarnya berapa ada angkanya. Gitu, Do. Betul. Mungkin Nando bisa jelasin dengan lebih clear.
Ini belum ada yang ngerasain kan ya, mumpung belum ada yang ngerasain. Ya, mungkin benar kayak kata dia. Jadi sebenarnya kan kalau tadi itu ada dalam while itu ada dua pengecekan. Dalam while itu ada dua pengecekan. Pengecekan yang pertama, apakah nilai I-nya itu masih kurang dari sama dengan N atau enggak. Terus pengecekan kedua, apakah nilai dari array data misalnya A dengan indeks I itu udah sama dengan nilai yang kita cari atau belum. Nah, tadi pengecekannya dua seperti itu. Kalau misalnya udah, kita bisa keluar dari si program while ini. Kayak gitu kalau yang tadi. Itu berarti kita hanya menampilkan I yang pertama kali aja. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan semua I, itu bisa kita nanti di while-nya itu nggak perlu pakai dua syarat. Jadi kita pakai syarat yang pertama aja, while I kurang dari sama dengan N, maka terus habis itu nanti if datanya sama, maka write I. Itu untuk yang else-nya itu ntar I sama dengan I plus 1. Gitu. Mana Mas Alfa? Yuk, guys, raise hand dulu deh, guys. Jawab. Iya, raise hand dulu deh, guys. Yang ini. Yang jawab di kolom chat. Enggak boleh. Okay. Bentar, aku mau nanya dulu ke Alfa. Alfa gimana, Pak? Clear lah ya, Pak, yang kamu tanyain, Pak? Clear tidak. Gimana, Duh? Sorry, putus-putus sih. Parah sih, aku udah capek sih. Tadi kamu nanya, kalau misalnya datanya banyaknya sama, maksudnya banyak. Tadi kamu bilang banyak data sama sih. Kalau misalnya ada data yang banyaknya sama, gimana? Jadi misal gini kan, ada data 2, 3, 9, 17, 36, 39, 42, 54, 60, 65, 79, 82, 94, 108. Kan yang dicari mau 17 misal gitu kan. Kan ada beberapa data 17 tuh. Karena nampilin semuanya biar kelihatan. Iya, masih putus-putus nggak, Pak? Gimana ya? Kan tadi di algoritma. Iya, masih putus-putus nggak? Suaramu putus-putus soalnya. Kok aku yang nanya sih? Kalau putus-putus enggak? Jaringannya Alfa gitu. Iya. Ya udah Pak, intinya aku jawab cepat aja ya. Aku jawab cepat. Tadi aku udah jelasin. Jadi kita bisa pakai sequential juga. Kita bisa gunakan sequential. Nanti di dalam sequential, kalau misalnya di programming sebelumnya, itu di saat pengecekan while, itu ada dua pengecekan. Yaitu saat I kurang dari sama dengan N. Apakah I kurang dari N? Terus N, misalnya ada array A, AI, sama dengan X. Nah, X ini yang dicari. Nah, ada dua pengecekan ini. Alfa masih putus-putus ya? Aman sih, Do. Alfa putus-putus. Yang putus-putus Alfa. Alfanya nggak freeze. Oke. Ya. Ini aku jelasin ya, siapa tahu teman-teman juga ada yang mau tahu. Pengecekan AI sama dengan X. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan semuanya, nanti yang syarat ini nggak perlu ditulis. Karena kalau misalnya syarat ini ditulis, nanti dia bakal, ini kurang dari sama dengan. Yang hasil. Ya, kurang dari sama dengan. Nah, ini syarat ini nggak perlu ditulis. Jadi, kenapa kalau ini ditulis sebenarnya, dia bakal langsung keluarkan saat udah menemukan nilai si X ini di dalam AI. Nah, kalau ini nggak ditulis, berarti dia bakal menjalani terus lagi I-nya ini masih kurang dari sama dengan N. Nah, nanti di sini ada kasusnya if AI sama dengan X, right, then ada then-nya, right, I. Nah, baru ntar ini ada I sama dengan I plus 1. Seperti itu. Jadi ntar dia bakal nge-write nilai I terus. Ya. Dan harus dicek. Kalau misalnya AI sama dengan X. Jadi dia bakal ngecek terus sampai habis. Gimana Mas Alfa? Pak, berkasku belum jadi loh, Pak. Ayo, ini udah ada price. Oh iya, boleh. Ayo. Tapi harus on cam dulu. On cam dulu. Siapa sih ini? Siapa sih? Siapa? Gak bisa kayak gitu. Kan perkenalan dulu. Ayo perkenalan dulu, boleh? Dipersilahkan. Baik, kenalkan saya Lukman dari 1SD2. Oke, Mas Lukman. Gimana Mas Lukman? Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Jadi di sini kan dicari menggunakan binary ya.
Terus di sini kan, jadi pertama saya cari dulu ini punya berapa indeks. Terus setelah dihitung-hitung ini kan ternyata ada 16 indeks ya. Dan sudah terurut juga dari 2 sampai 108. Jadi indeksnya itu 1 sampai 16. Jadi mulai dari low-nya itu masuknya sebagai 1. Terus high-nya itu kan yang bagian terakhir ya, berarti high-nya di sini 16. Terus untuk mediumnya itu kan low tambah high terus div 2. Di sini kan jadi 1 tambah 16 div 2. Berarti itu kan 17 div 2. Berarti 8 pembulatan ke bawah. Berarti 8,5 berarti bulatan ke bawah jadi 8. Itu berarti mediumnya itu nilai tengahnya ada di data ke-8. Di sini data ke-8 itu jatuh kepada data dengan angka dan nilai 36. 1, 2, 3, 4. Bukan deh. 39, salah satu 39. Data 39 sebagai mediumnya. Itu, terus ini jadi data 39 yang kita cek pertama. Apa dia lebih besar atau lebih kecil daripada data yang kita cari, yaitu 18. 39 itu kan lebih besar daripada 18 ya. Jadi di sini sisi kanan yang merupakan angka yang lebih besar itu kita buang dengan cara nilai high itu kita sama dengankan dengan medium dikurang 1. Mediumnya kan tadi 8 ya, berarti 8 dikurang 1. Berarti high sekarang berada di posisi indeks 8 kurang 1 berarti 7. Itu kan data ke 1, 2, 3. Berarti ke data ke 36. High-nya sekarang data 36. Untuk low-nya tetap di data pertama. Lalu masih berlanjut karena belum ketemu. Lalu medium, kita kembali ke langkah awal, cari lagi mediumnya. Mediumnya itu kan dari low ditambah high terus div 2. Jadi suku ke 1 berarti 1 ditambah high-nya itu 7 terus div 2 berarti 8 div 2 sama dengan 4. Jadi data dengan urutan keempat itu mediumnya. Berarti ini angka 17. Jadi pada langkah kedua data yang kita cek itu angka 17. Terus karena 17 ini masih lebih kecil daripada 18 ya. Berarti data di sebelah kiri yang merupakan data lebih kecil kita buang dengan cara low-nya itu sama dengan kita masukkan low sama dengan medium ditambah 1. Sehingga menyisakan 3 data dengan urutan terbaru yaitu data 1 data 1 sama 18, data 2 itu 24, data 3 itu 36. Di mana masing-masing jadi low, medium, low, dan yang terakhir itu jadi high. Untuk mediumnya ya data ke-1 tambah ke-3 div 2. Berarti data kedua dari barisan ini yaitu angka 24. Dan ini kan sudah masuk langkah ketiga nih, berarti inilah data yang kita periksa pada program ini. Saya rasa seperti itu. Kalau salah maaf. Jadi X-nya 24 gitu ya? Jadi X-nya 24. X yang pencarian ketiga 24 gitu ya? Sorry, maaf. Maksudku data ya, pencarian ketiga 24. Yang ketiga itu 24. Aduh, benar gak ya? Benar gak sih? Benar gak ya? Yes, selamat. Aduh. Bener nggak ya? Bener nggak, Mbak Ayu? Aduh. Ini mau diubah lagi nggak jawabannya atau udah yakin? Dibenerin lagi boleh kok. Apa salah ngitung di mana? Aduh. Seremnya, aduh. Oke, selamat buat Mas Lukman. Selamat. Jawabannya benar, guys. Untung tadi gak dirubah. Ada aja lo Ayu. Ya, selamat buat Mas Lukman. Kamu yang selamatin dong, Yun. Iya, selamat buat Lukman. Makasih udah jawab. Jawabannya benar, guys. Jangan percaya tutor ya. Udah semua jago-jago loh. Udah jago-jago langsung.
Parah sih. Kita lanjut aja ya, Yun. Masih belum selesai. Oke, lanjut aja gas. Guys, gampang banget soal bonus 3. Aduh, gampang nggak sih? Gampang bingit. Gampang, ayo Nin, gas Nin. Atau X siapa sih X? Aku penasaran sama X. Siapa tuh? R. R siapa R? R ya, R. sesimpel gantian dulu ya. R silakan, on cam. Dan perkenalkan diri. Lo kok lo hand? Ya, Jadi ini di spotlight nggak bisa. nggak bisa. Soalnya Nggak apa, lesin aja, jawab aja dulu nggak apa. Nggak usah takut salah guys. Heeh. Nah itu tuh Wait. Blade White pasti. boleh Gimana on ya? cam. Silakan on cam dan perkenalkan diri. Heeh. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Louis, saya kelas Salah server. Oke. Oke, jadi ini tuh pakai apa ya? Pakai Wait, siapa? metode. Tadi aku belum kenal. Biar kenal dulu dong. Nama saya Louis, Kak. Bohong, Oke. guys. Oke. Dari Lanjut aja dulu. kelas KS1. Jadi ini tuh pakai metode karena itu while is kurang dari n dan tabin yang ini tabin tidak sama dengan x ini berarti pakai metode sekuensial itu. Terus apakah dalam program rekursifnya itu dari sebenarnya nggak ada sih, ada di apanya, di tabinnya itu. Jadi kalau misal tidak memenuhi ya berarti nanti akan mencetak 0. Terus kalau dia memenuhi nilai yang dicari berarti mencetak indeks ke i-nya itu. Kalau rekursifnya Oke, di-lock jawabannya kali ya. Biar langsung kali. Tapi ini beneran dari KS. Bener. Oke. Ya makanya di-lock aja langsung nggak sih? Mungkin Mbak R. Oke, Si R. karena jawabannya masih kurang tepat, kita lempar ke R. Silakan R. Siapa R? Boleh on cam? Risau Si R. aku jadinya. On cam dulu. On cam bang. Halo. Waduh, Rafael ternyata. Halo. Kirain siapa? kirain Sorry siapa? kalau salah ya. Nggak dimaafin. Gak dimaafin. Oh ya udah oke. Jalan. Eh, Parah sih. Ya gimana Jadi Pak? ini dia pakai sequential search, terus dia pakai rekursif. Base case-nya itu di mana ya? Ditebak search sama dengan 0 ya? Bagaimana? Gitu. Gimana? Emang udah bener? Gitu. Emang bener? Apakah yakin? Gak yakin. Waktu udah pengen habis Yun. Yakin gitu jawabannya? Kalau rekursif nih, rekursif. Bentar nih. Ayo, sampai 2106. Yakin? Emang bener? Rekursif, tapi base case-nya apa? Ya. Coba Nah. diteliti di terawang. Seru banget liatin orang mikir ya. Itu siapa tadi tuh yang jawab tuh di bawahnya lagi tuh? Ada smart banget. Ayo, Gimana R? Aku kalah dulu. Dulu R udah yakin belum? Udah lah, aku tebak aja lah. Rekursif tebak sama dengan 0. Udah lah, bodo amat. Oke, jawabannya masih kurang tepat. Tadi siapa yang ngerasain?
X Miss dulu, X dulu, X dulu. Si X dulu. Si X, Oh, silakan on cam dan memperkenalkan diri. Ini sih Mas Mbak X. Aduh. Mas Erwin. Eh, pakai metode sekuensial. Kenalin diri dulu dong. Kan Itu aku udah nggak kenal tadi kan. kenal. Aku Ya, nggak kenal. perkenalkan. Nama aku Erwin dari 1ST4. Pakai metode sekuensial, nggak ada rekursifnya. Kenapa tuh? Kenapa nggak ada? Ada pemanggilan ke fungsi sendiri. Itu Oke, kan langsung aja kita. Oke, ya baik. Oke, langsung aja kita lock karena masih banyak. Langsung aja kita lock dan jawabannya adalah ini. Benar sekali ya sih. Selamat buat Mas Erwin. Akhirnya. Selamatin dong Mbak Ayu. Makasih, congrats. Jangan lupa PC aku ya. Nanti kalau nggak PC aku, duitnya aku pakai. Oke, benar. Jadi di sini nggak ada rekursif karena mungkin dipertegas lagi rekursif itu sebenarnya adalah pemanggilan fungsi itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ada tebak search i dikali tebak search dalam kurung i-1 gitu. Nah ini baru yang dinamakan dengan rekursif. Nah di sini tuh nggak ada pemanggilan fungsi itu sendiri gitu. Jadi di sini tidak terdapat rekursif kayak gitu. Kayak gitu guys. Oke. Masih ada lagi nggak sih soal bonusnya? Coba kita lihat dulu. Waduh, udah nggak ada. Siap-siap. Aduh, udah habis guys. Ya udah Makasih. Makasih buat tutor. Aduh. Ya mungkin dari aku sama Lydia. Rasanya mantep banget gak sih? Mungkin dari aku sama Lydia, pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah mau join ke belajar bareng pada hari ini. Mungkin aku mewakili aku dan Lydia mohon maaf itu misalnya ada kesalahan dalam ucapan dan perilaku yang kami buat pada hari ini. Kami mohon maaf. Lalu makasih, semoga ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang kami berikan mungkin yang telah kami sharing kepada teman-teman dapat bermanfaat buat teman-teman untuk dalam kuliah algoritma pemrograman. Amin. Ini dari Lydia dia mau sampaikan juga. Terima kasih juga buat Ando dan teman-teman semua. Ayun juga. Mungkin mohon maaf juga kalau misalnya aku masih banyak kekurangan selama penyampaian materinya. Dan benar kata Nando, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di kampus juga. Amin.